Sekarang kita lanjutkan. Kabar mengenai orang-orang kafir Quraisy yang masuk ke dalam masjid dibebaskan Nabi itu menyebar ke seluruh pelosok jazirah kota Mekah. Kabar itu begitu menyeruak sehingga mereka itu berpikir, orang-orang yang masuk ke dalam rumahnya Abu Sufyan berpikir, apakah pembebasan ini berlaku untuk kami yang masuk ke dalam rumahnya Abu Sufyan? Apakah pembebasan ini berlaku kepada kami yang kami tetap tinggal di rumah, menutup pintu dan jendela, kami tidak keluar rumah? Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Seorang tokoh kafir Quraisy, Sofwan bin Umayyah bin Khalaf. Ini Sofwan bin Umayyah bin Khalaf ini kafir Quraisy, pembenci Islam tulen, warisan dari bapaknya. Oh, jadi ada orang yang membenci Islam warisan. Nah ini nenek moyang. Jadi Umayyah bin Khalaf ini orang kaya raya, budaknya yang masuk Islam. Dalam riwayat itu juga salah satunya adalah Bilal, itu disiksa. Nah ini anaknya Umayyah bin Khalaf namanya Sofwan. Wah itu dia benar-benar kejam terhadap orang yang namanya orang Islam. Ini dulu. Jangan salah. Nah pembenci Islam tulen ini kemudian setelah diyakinkan oleh sepupunya namanya Umair bahwa Nabi itu orangnya pemaaf, Nabi itu santun, Nabi itu tidak akan mungkin mencelakakan dirimu, maka Umayyah bin Khalaf, Sofwan bin Umayyah ini menghadap Nabi. Setelah Nabi memberikan jaminan bahwa dirinya aman, Nabi menyarankan sebaiknya engkau masuk ke dalam Islam. Apa jawaban si pembenci Islam ini yang sudah 13 tahun menyiksa umat Islam? Dia mengatakan faj'alni fil khiyari syahrain. Faj'alni atau ij'alni fil khiyari syahrain. Muhammad, beri aku kesempatan untuk berpikir syahrain, 2 bulan. Apakah aku akan masuk Islam ataukah aku tidak akan masuk Islam? Bayangkan, sudah kalah perang, taklukan perang, tawanan perang, disuruh masuk Islam. Dulunya dia menyiksa umat Islam 13 tahun di Mekah, sekarang disuruh masuk Islam malah minta tempo 2 bulan. Ini kalau orang Betawi diapain? Nabi sebagai tokoh umat Islam, Nabi mengatakan anta fil khiyari arba'at asyurin. Anta fil khiyari asbat asyurin. Ente enggak usah 2 bulan. Saya kasih 4 bulan buat ente pikir-pikir. Wah, gitu, Pak. Luar biasa ini, Pak. Lalu ajaran yang begini kok dituduh intoleran. Masya Allah. Ente aneh kasih, kalau bahasa sini, Pak. Nabi kan enggak mungkin begitu. Anta fil khiyari asbat asyurin. Engkau aku berikan waktu 4 bulan. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. 1. Yang kedua, ada wanita yang paling kejam di dunia, namanya Hindun, istrinya Abu Sufyan. Nah, kalau tadi kan rumahnya Abu Sufyan, nah sekarang istrinya. Istrinya Abu Sufyan ini orang yang paling membenci Nabi dan keluarga Nabi. Maka tatkala perang, di perang Uhud, banyak dari orang Islam yang gugur. Salah satunya adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi. Ketika dia gugur di medan Uhud, itu Hindun ini memerintahkan anak buahnya untuk membelah dadanya Hamzah bin Abdul Muthalib, lalu kemudian diambil hatinya, dimakan. Saking bencinya terhadap Islam. Masya Allah. Makanya ini luar biasa. Hindun tahu bahwa dirinya dan umat kafir Quraisy itu kalah perang, maka kemudian Hindun
mau masuk Islam, tapi dia berpikir kalau wajah saya nggak ditutup, bisa-bisa Nabi perintah, maka saya akan diperintah dibunuh oleh Nabi. Itu dalam pikirannya Hindun. Maka kemudian Hindun menggunakan cadar supaya tidak terlalu kentara bahwa dirinya itu adalah Hindun, wanita terkejam. Maka dia pakai cadar, dia menghadap Nabi. Nabi itu Rasul. Nabi itu diberitahu oleh Jibril, tahu bahwa yang menghadap itu Hindun. Tapi Nabi tidak memerintahkan membunuh. Inilah Islam yang dituduh intoleran. Lalu kemudian setelah Hindun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Jadi syahadat itu kalau orang itu menghadap Nabi namanya wa asyhadu annaka, bahwa engkau adalah utusan Allah. Kalau sekarang kan nabinya sudah enggak ada. Karena nabinya enggak ada, maka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau nabinya ada, wa asyhadu annaka, bahwa engkau adalah utusan Allah. Hindun dengan sukarela masuk Islam. Tapi kemudian Hindun berkata, "Ya Rasulullah." Ini Hindun ini konsekuen orangnya. "Ya Rasulullah, demi Allah dulu tidak ada keluarga yang aku hinakan dan aku benci kecuali keluargamu. Tapi hari ini setelah aku masuk Islam, tidak ada keluarga yang aku muliakan dan tidak ada keluarga yang aku cintai kecuali keluargamu." Wah. Mudah-mudahan semua yang membenci Islam semuanya akan mencintai Islam. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Andai saja, ini andai saja itu Nabi mau satu kota Mekah itu dirampas peternakan ontanya, dirampas peternakan kambingnya, dirampas asetnya, itu yang disebut harta rampasan perang, dan itu yang disebut ghanimah. Hadirin kaum muslimin sidang subur rahimakumullah. Tapi Nabi tidak melakukan itu. Nabi tidak memiliki rasa dendam. Jadi umat Islam itu nggak ada yang dendam, nggak ada, walaupun disakiti. Karena mencontoh Nabi. Nabi tidak kemudian meminta pembebasan. Nabi tidak kemudian meminta tebusan. Nabi cukup berkata, "Izhabu fa antum tulaqo." Engkau silahkan pergi, engkau sudah aku bebaskan. Hadirin kaum muslimin sidang subur rahimakumullah. Inilah Islam. Islam adalah sangat toleran. Bahkan terhadap orang-orang yang kalah perang pun Islam sudah mempelopori untuk bisa membebaskan dan mengampuni orang-orang yang kalah perang. Hadirin kaum muslimin sidang subur rahimakumullah. Di sini kita perhatikan Islam itu adalah agama yang sangat menghargai manusia dan kemanusiaan. Hadirin kaum muslimin sidang subur rahimakumullah. Ini banyak dicatat di dalam sejarah, baik sejarah yang ditulis oleh kaum orientalis maupun yang ditulis oleh orang-orang Islam dahulu. Hanya mungkin kaum orientalis yang sudah subjektif saja yang tidak mau menuliskan sejarah ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengirim pasukannya akan dikirim ke medan perang. Nah, ini pasukan mau dikirim ke medan perang. Itu kemudian salah satu contohnya ketika Nabi akan mengirim Zaid bin Harisah sebagai panglima perang, maka Nabi kemudian bersabda kepada pasukannya, "Usikum bitaqwallah." Bayangkan orang mau perang diwasiati takwa. Usikum bitaqwallah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa biman ma'akum minal muslimina khaira, dan berbuat baiklah kepada seluruh umat Islam. Jadi disuruh takwa dan berbuat baik kepada orang-orang yang beragama Islam. Ini orang mau perang. Lalu kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, "Ughzu bismillahi fi sabilillah man kafara billah." Ughzu bismillah, berperanglah kalian atas nama Allah. Bayangkan, perang atas nama Allah.
fi sabilillah, di jalan Allah. Man kafar billah, memerangi, membela Islam terhadap orang-orang yang memusuhi Allah. Nah, ini yang memusuhi Allah. Wala taqdiru, janganlah engkau berkhianat. Karena di dalam perang bisa jadi ada orang yang berkhianat. Bisa jadi dia pasukan muslim tapi membunuhnya umat Islam. Nah, ini. Jadi berkhianat itu sudah dari dulu, Pak. Wala taqdiru, janganlah engkau berkhianat. Udah perang di dalam Islam yang dibunuhnya umat Islam. Itu dulu, Pak. Wala taglu, dan janganlah engkau berlaku kejam. Bayangkan, perang nggak boleh kejam. Ini yang umat Islam. Wala taqtulu walidan wala imra'atan wala kabiran faniyan. Wala taqtulu walidan, jangan engkau membunuh anak-anak. Wala imra'atan, dan jangan pula membunuh wanita-wanita, perempuan-perempuan. Wala kabirun faniyan, jangan membunuh orang-orang tua. Fanian, orang tua jompo, tidak boleh dibunuh. Anak-anak tidak boleh dibunuh, perempuan tidak boleh dibunuh, orang tua tidak boleh dibunuh. Walamun azilan bisomma'atihi, dan jangan menyerang orang yang masuk ke dalam rumah ibadahnya. Orang yang masuk ke gereja, orang yang masuk ke kuil, dan orang yang masuk ke tempat ibadahnya dilarang diserang, apalagi dibunuh. Wala taqta'u nakhlan wala syajaratan, dilarang membunuh, dilarang menebang pohon korma, dan juga dilarang menebang pohon apapun. Bayangkan, Islam perang dilarang menebang pohon. Wala tahdimu baitan au binaan, dilarang menghancurkan rumah dan dilarang menghancurkan bangunan. Ada nggak perang model begini? Bayangkan, Islam itu luar biasa toleransinya. Di dalam perang saja nggak boleh menghancurkan rumahnya musuh, tidak boleh menghancurkan rumahnya lawan, tidak boleh menyerang orang yang sudah masuk ke rumah ibadahnya, dilarang menyerang wanita, dilarang membunuh anak-anak. Bayangkan, Islam itu etikanya luar biasa. Perang saja diatur. Kok ia berani-beraninya menuduh Islam itu intoleran? Mudah-mudahan mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita saksikan, adakah perang yang model begini? Pastilah panglima perangnya bunuh semua. Jangan sisakan. Besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan, habisi semua. Dan bahkan sekarang itu sudah pakai yang namanya itu apa, bom apa itu, kimiawi. Itu kan akan menghancurkan semua. Artinya apa? Islam itu, perang itu hanya untuk mempertahankan penghinaan dan serangan dari musuh-musuh Islam. Dilarang menebang pohon, ini artinya apa? Jangan sampai nanti setelah kemudian usai perang makanan menjadi nggak ada. Dilarang merusak bangunan, merusak rumah dan gedung. Artinya kalau usai perang nanti berbahaya membangunnya kembali. Dananya dari mana? Dan itu akan hancur lebur. Ini Islam. Ini sejarah, ini jarang diungkap. Sehingga kemudian orang dengan seenaknya, orientalis barat dengan seenaknya menuduh bahwa Islam itu intoleran. Karena mereka itu adalah anak buahnya Panderplas. Jadi orang yang mempelajari Islam untuk kemudian mencari kelemahan umat Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, melindungi umat Islam dimanapun adanya, memberikan kedamaian umat Islam di Indonesia, akur dengan umat Islam yang berbeda agama, akur dengan orang-orang Kristen, akur dengan orang-orang Katolik, akur dengan orang-orang Hindu, akur dengan orang-orang Buddha, karena kita adalah satu negara, negara kesatuan Republik Indonesia. Hadirin rahimakumullah,
Jadi orang Kristen, orang Katolik, orang Hindu, orang Buddha itu saudara kita. Kalau ditrace terus ke atas, mereka itu saudara kita dari Nabi Adam. Dan Islam tidak boleh memaksakan agar orang lain itu meluk agama Islam, itu tidak boleh. Dilarang. Karena itu agama apapun di Indonesia silahkan amalkan sesuai dengan keyakinan dan agamanya, insya Allah. Oleh karena itu jaga kerukunan, jangan terprovokasi, jaga kedamaian. Jangan sampai kita itu kemudian saling membenci. Mari kita bangun negeri kita ini, negeri Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang didirikan oleh Wali Songo dan orang tua kita, insya Allah. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Sampai di sini ada yang mau bertanya, kami persilakan.